warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke sesi 5, yaitu tentang percabangan JavaScript ya. Ini di sini udah mulai masuk ke percabangan ya. Diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep percabangan dan perulangan dalam pemrograman JavaScript. Kemudian mampu menjelaskan cara kerja percabangan dan perulangan JavaScript dan mengetahui dan menjelaskan konsep pemrograman dinamis pada JavaScript. Nah, untuk membuat suatu halaman yang dinamis dan interaktif, perancang dalam halaman web membutuhkan perintah-perintah yang dapat mengatur aliran dan informasi. Berdasarkan hasil komputasi yang telah dilakukan, JavaScript akan membuat keputusan jalur mana yang akan dieksekusi. Nah, ini contoh untuk menguji sebuah kondisi dan kemudian mengeksekusi pernyataan tertentu bila kondisi tersebut dipenuhi, dan mengeksekusi pernyataan lain bila kondisi tersebut jika tidak dipenuhi. Nah, ini contohnya kondisi if else ya di sini. Jadi ada statement pertama jika pernyataan satu dieksekusi dan kondisi terpenuhi. Kemudian else-nya pernyataan dieksekusi bila kondisi tidak terpenuhi. Nah, ini ya. Oke, contoh kasusnya kita langsung aja. Nah, ini ada sebuah script ya, ada sebuah script untuk menginputkan bilangan ya. Bilangan positif, negatif ya. Jadi nanti akan muncul bilangannya itu hasilnya apa. Nah, ini tadi script Java-nya dan ini script tampilannya. Script tanya bilangan. Nah, ini juga ada contoh program ya yang menggunakan if else dalam transaksi tiket gitu ya. Ini pakai form, kemudian pakai variabel, dia pakainya float tipenya. Ini juga pakai if else ya, tapi banyak if else-nya. Nah, nanti hasil programnya nah ini lebih banyak lagi scriptnya. Jadi tadi tuh baru JavaScript-nya, yang ini udah masuk ke tampilannya di sini. Nah, ini lumayan nih tuh. Jadi ketika diinput dia ini ada banyak kolomnya, ada nama, tujuan, jumlah tiket, member, harga tiket, subtotal, diskon, total bayar. Nah, nanti ketika diinput nama, tujuan, jumlah tiket, member, nah nanti langsung muncul nih harga tiketnya berapa, subtotal berapa, diskon berapa. Nah, sesuai dengan apa yang kita input. Tapi kalau misalkan dia member, nanti hasilnya akan beda lagi, dia akan muncul diskon gitu di sini. Nah, kemudian ada yang kedua, percabangan majemuk. Ini adalah suatu percabangan yang dapat melibatkan lebih dari satu kondisi di dalam percabangannya. Biasanya percabangan seperti ini akan menggunakan operator tambahan seperti AND, OR, dan sebagainya. Contoh kasus. Nah, ini untuk menentukan nilai kelulusan ya. Jadi ini juga masih menggunakan if, else, if ya. Jadi nanti ada form kuis, tugas, UTS, dan UAS gitu ya. Jadi ini program untuk menghitung nilai akhir dari perkuliahan gitu ya. Nah, kalau misalkan nilainya A, nanti lulus dengan baik. Itu skala rentangnya antara 80 sampai 100. Nilainya 68 sampai 80 nanti B. 55 sampai 68 ini C. Dan seterusnya. Nah, ini pakai untuk kenapa di sini pakai OCAD, OIP, ini untuk outputnya gitu ya, untuk menampilkan si outputnya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi kita nginput di sini si nilainya, nanti dia akan muncul nih indeks prestasinya berapa, kemudian lulusnya dengan keterangan apa gitu ya. Nah, lalu ada yang selanjutnya, ini tentang switch ya. Switch ini untuk pengkondisian yang jumlahnya sangat banyak. Nah, ini contohnya program ini ya, case nama bulan. Bulan pertama ini bulan Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya. Nanti akan muncul nama bulannya. Tuh ya. Jadi ini untuk kalau pemilihan yang lebih banyak. Oke, mudah-mudahan materinya dapat dipahami dan teman-teman semua juga dapat mengerjakan nanti latihan-latihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.